Kenapa dilakukan cara seperti itu? Kenapa kok ribet banget teorinya? Kenapa nggak dilakukan pemupukan setelah si induk pisangnya ini semuanya kita tebang ya teman-teman? Nah, teman-teman coba lihat ya. Di sini ada induk pisang yang sudah mengeluarkan buah ya teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Langsung aja ke inti pembahasannya ya. Jadi di video kali ini masih tentang cara bagaimana supaya kita bisa menghemat biaya untuk pemupukan. Dan ini adalah part kedua ya teman-teman. Dan supaya lebih jelas dan gak gagal paham, teman-teman bisa tonton video part pertamanya itu di sini. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana cara menghemat biaya untuk pemupukan. Jadi saya katakan di video sebelumnya, kita fokus ke anakan pisang yang indukannya itu sudah kita panen. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita lakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali untuk anakan pisangnya. Atau bisa kalian lakukan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Tapi dosisnya kita bagi dua. Nah, yang seharusnya kita berikan 1 bulan sekali itu 2 genggam ya teman-teman. Nah, kita tinggal bagi dua saja menjadi 1 genggam. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Terus yang jadi pertanyaan ya teman-teman, ini kan sudah turun ya teman-teman ya. Sorry, ini kan induk pisangnya sudah saya panen. Nah, ini tumbuh anakan baru dan ini sudah dilakukan pemupukan. Terus bagaimana jika ada induk pisang yang sudah dipanen buah pisangnya? Apakah si anakan pisang itu harus nunggu kloter selanjutnya atau di bulan berikutnya pada saat si anakan pisangnya ini dilakukan pemupukan ulang ya teman-teman? Tentu tidak ya teman-teman, tidak seperti itu. Atau supaya lebih jelas ya teman-teman, saya ambil contohnya saja. Ini induk pisang yang sudah bisa kita panen untuk buah pisangnya. Nah, pada saat hari itu juga ya, si anakan pisangnya ini bisa langsung kita berikan pupuk ya teman-teman. Terus bagaimana untuk kloter selanjutnya atau untuk pemupukan selanjutnya? Apakah si anakan pisangnya ini bisa kita berikan pupuk lagi? Tentu saja tidak ya teman-teman, tergantung dari jarak pemupukannya. Kalau misalkan jaraknya itu dekat, nggak usah kita lakukan pemupukan, tapi kita nunggu kloter selanjutnya lagi teman-teman. Kalau misalkan jarak pemupukannya itu cuma 1 minggu, jadi kita nggak usah lakukan pemupukan ulang. Atau supaya lebih jelas, saya akan ambil contoh lagi ya teman-teman. Misalkan anakan pisangnya ini seminggu lagi masuk ke masa pemupukan ya teman-teman. Terus anakan pisang yang itu ya, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Anakan pisang yang ini induknya baru ditebang, misalkan ya induknya ini baru ditebang, terus kita berikan pupukan. Nah, seminggu kemudian anakan pisangnya ini nggak usah kita berikan pupuk lagi teman-teman. Karena kenapa? Karena jaraknya itu cuma 1 minggu. Oke, jadi terlalu berdekatan kalau misalkan kita berikan pupuk ulang ya teman-teman, takutnya overdosis. Kenapa dilakukan cara seperti itu? Kenapa kok ribet banget teorinya? Kenapa nggak dilakukan pemupukan setelah si induk pisangnya ini semuanya kita tebang ya teman-teman? Nah, teman-teman coba lihat ya, di sini ada induk pisang yang sudah mengeluarkan buah ya teman-teman. Ini buahnya itu, ketuanya ini ke masa panennya itu masih lama, kurang lebih sekitar 3 bulan lagi. Kalau misalkan 3 bulan si anakan pisangnya ini nggak saya pupuk, nanti yang ada ini kekurangan nutrisi ya teman-teman. Kalau misalkan sudah kekurangan nutrisi, kekurangan pupuk, nanti yang ada pertumbuhannya bisa terhambat teman-teman. Karena sering saya bilang, kalau misalkan pisang itu pemupukannya di awal, maksimalkan di awal, pemupukan, perawatan, penyiraman dan lain sebagainya, barulah kita bisa menghasilkan buah yang bagus. Jadi jangan sampai setelah induknya besar atau setelah anakannya pisang ini besar, masuk ke fase pembuahan baru kita maksimalkan. Enggak seperti itu, atau saya kasih yang lebih simpelnya lagi ya teman-teman. Jadi gini, saya akan coba sederhanakan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi tolong jangan di skip dulu supaya nggak gagal paham. Inti dari pembahasan saya tadi, saya hanya fokus pada anakan pisang yang mana induk pisangnya ini sudah saya panen teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ada induk pisang yang buahnya itu sudah tua, terus bisa kita panen. Nah, si anakan pisangnya ini bisa kita berikan pupuk teman-teman. Jadi setiap kita panen, kita langsung berikan pupuk. Intinya seperti itu ya teman-teman. Terus lakukan cara seperti itu sampai si induk pisangnya ini semuanya kita panen, semuanya kita tebang. Untuk sistem tata cara pemupukannya ya teman-teman, nanti akan menyesuaikan sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan si induk pisangnya ini semuanya sudah kita tebang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di part ketiga ya teman-teman. Terima kasih.